Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan inspeksi mendadak ke PT Arta Boga yang merupakan anak perusahaan PT Orang Tua yang berlokasi di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa 10 Juni. Sidak dilakukan menyusul laporan sejumlah mantan pekerja yang mengaku ijazah mereka ditahan oleh perusahaan. Inspeksi mendadak ini menjadi sorotan karena mengangkat kembali praktik lama yang melanggar hak dasar pekerja, yakni akses atas dokumen pribadi sebagai bentuk kebebasan administratif. Dalam pernyataannya, Wamenaker menyebutkan bahwa sidak ini didasarkan atas aduan dari para mantan karyawan muda yang mengalami penahanan ijazah tanpa dasar hukum yang jelas. Wamenaker mengungkapkan bahwa PT Arta Boga kini telah mengeluarkan surat keputusan resmi yang membatalkan kebijakan tersebut dan menjamin bahwa para mantan pekerja dapat mengambil ijazah mereka tanpa diminta membayar sepeser pun. Meski perusahaan menyatakan telah menghentikan praktik penahanan ijazah, Wamenaker menegaskan bahwa apabila praktik tersebut masih terjadi, negara memiliki dasar hukum untuk mengambil tindakan. Pernyataan ini menjadi pengingat keras kepada perusahaan-perusahaan lain yang masih menggunakan penahanan ijazah sebagai bentuk kontrol terhadap karyawan. Praktek tersebut tidak hanya melanggar ketentuan ketenagakerjaan, tetapi juga berpotensi menjadi tindak pidana. Menurut kesaksian Rachel, seorang pekerja, ijazah ditahan dan diminta tebusan 25 juta. Rachel mengungkapkan bahwa ijazahnya ditahan sejak hari pertama masuk kerja sebagai manajemen trainee pada tahun 2021. Ia hanya bekerja selama 4 bulan karena tekanan kerja yang dirasakannya tidak manusiawi. Masalah semakin rumit ketika Rachel memutuskan keluar sebelum masa kontrak 1 tahun. Ia kemudian dikenai penalti sebesar 25 juta rupiah dan mendapat surat peringatan yang bahkan dikirim langsung ke rumahnya. Apa Mbak pas melamar di MT, manajemen trainingnya? iya, sales gitu. Berarti pas awal langsung ditahan ijazahnya atau gimana Mbak? Iya, langsung hari pertama kita masuk itu langsung ditahan ijazah aslinya. Itu di perjanjian kontraknya ada tertulis nggak? Sempat tertulis nggak Mbak? Dikasih tahu secara lisan gitu? Iya, sebenarnya iya. Jadi kayak karena saya fresh graduate waktu itu, jadi nggak tahu apa-apa kan. Kalau misalkan sebenarnya kalau untuk kerja kan harusnya nggak usah pakai ijazah asli, cuman fotokopi. Tapi nggak tahu kita waktu itu kayak terima-terima aja gitu ijazah aslinya taruh di sini. Nah Mbak, kalau boleh tahu setelah ijazahnya ditahan, terus Mbaknya diminta tebusan atau seperti apa Mbak? Kenapa, sorry? Dimintain tebusan seperti apa? Cerita awal ada tebusan seperti apa? Oh, kalau misalkan kita nggak sesuai kontrak setahun, kita dipinalti 25 juta. Hal serupa juga dialami oleh Johannes. Ia menyebut banyak korban lain yang mengalami hal serupa dan baru berani bersuara setelah melihat kasus ini muncul. Johannes sendiri mengaku pernah mencoba meminta kembali ijazahnya, namun selalu ditolak dengan alasan harus membayar penalti. Iya, awalnya saya ngikutin di sosmed karena emang cukup banyak teman-teman kita di luar sana yang menyerukan itu Arta Boga, makanya saya bantu untuk up juga. Gitu. Saya terima kasih banyak kepada Pak Wamen dan tim udah bisa hadir di sini bantu saya. Gitu. Nah, ini sekarang sudah dikembalikan atau gimana Pak? Posisinya lagi dicari sih infonya ya. Apakah bayar, tetap bayar atau gimana? Infonya enggak, karena udah ada surat edaran. Oke. Mas, ini sebelumnya kan ditahan udah berapa lama? Sering ada dari Mas sendiri pengajuan untuk ngambil sendiri atau gimana Mas? Saya sempat meminta, cuman memang ada kendala di peraturan penalti itu. Kementerian Ketenagakerjaan memuji langkah kooperatif PT Arta Boga dalam merespons kasus ini, namun juga mengingatkan bahwa perusahaan harus memastikan kebijakan pusat dijalankan hingga ke anak-anak perusahaannya di berbagai daerah. Penahanan ijazah oleh perusahaan bukan hanya bertentangan dengan etika. Hal ini memperlihatkan lemahnya edukasi ketenagakerjaan di tingkat akar rumput serta kurangnya pengawasan dari pemerintah. Bahwa penahanan ijazah itu tidak lagi diberlakukan di PT Arta Boga, dan ini berita manajemen pusat loh. Pusat Pak. Jadi biar kita punya keseimbangan opini, biar kawan-kawan, para pekerja dan mantan buruh Arta Boga bisa mengambil langsung tanpa mengeluarkan duit 1 rupiah pun, begitu ya? Nah, itu karena kan laporan kawan-kawan yang ijazah ditahan ini, ketika ingin mengambil ijazahnya katanya ya minta tebusan, tapi setelah kita sidak ternyata praktek itu tidak dibolehkan lagi, karena kalau seandainya perusahaan masih melakukan praktek penahanan ijazah, kita negara punya kewajiban melakukan tindakan hukum. Kedua, terkait penahanan ya, itu bisa dibilang KUHP-nya soal penggelapan. Nah, kalau minta tebusan itu kita bisa kenakan pidana pemerasan.
Kasus PT Arta Boga menjadi contoh nyata bagaimana suara korban yang disuarakan melalui media sosial dapat mendorong pemerintah untuk bertindak. Namun sidak dan surat edaran saja tidak cukup. Diperlukan langkah sistematis termasuk audit ketenagakerjaan dan penegakan hukum agar praktik-praktik serupa benar-benar berhenti. Wamenaker Emmanuel Ebenezer telah menegaskan komitmen negara. Kini saatnya memastikan janji tersebut benar-benar dirasakan oleh para pekerja di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rama Rifti Rahanu, jurnalis NTV melaporkan.